Halo, jumpa lagi di channel saya bersama saya Suku Purnomo. Nah, pada hari ini saya akan membahas bagian yang telah saya terangkan kemarin mengenai gas kromatografi. Nah, kali ini saya akan menerangkan bagaimana bagian-bagian yang terdapat pada kromatografi gas yang digunakan untuk parameter uji di minyak turunan kelapa sawit. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah, di sini merupakan posisi di mana injektor pada peralatan gas kromatografi itu berada. Di peralatan kromatografi gas pada umumnya terdapat dua injektor ya, ada depan sama ada belakang. Ini sama-sama kita gunakan tergantung dari kolom yang kita install di dalamnya. Di injektor ini merupakan tempat kita menginjeksikan sampel yang sebelumnya sampel sudah kita preparasi terlebih dahulu, dan ketika sudah fix baru kita injeksikan ke sini atau ke dalam sini ya. Jadi sampel yang kita injeksikan itu dalam wujud cair, kemudian nanti akan dirubah ke dalam bentuk gas ya. Di dalam injektor terdapat yang namanya septum dan juga terdapat linear glass. Septum merupakan karet yang memiliki ketahanan terhadap suhu yang lumayan tinggi, dan linear glass merupakan tempat terjadinya penguapan sampel yang sebelumnya kita injeksikan dalam wujud cair akan berubah menjadi wujud gas yang nanti akan dibawa oleh gas pembawa untuk masuk ke dalam kolom kromatografi. Nah, gas pembawa itu diantaranya hidrogen atau nitrogen. Gas pembawa memiliki syarat, yakni diantaranya dia harus iner, tidak bereaksi dengan sampel, tidak bereaksi dengan pelarut yang digunakan, dan tentu harus cocok dengan detektor yang kita gunakan. Nah, setelah kita injeksikan kemudian dibawa oleh gas pembawa, sehingga dari kita injeksikan ke injektor nanti akan dibawa oleh gas pembawa untuk masuk ke dalam kolom kromatografi. Nah, disinilah posisi dari kolom itu berada. Kolom berada di dalam oven, yang mana oven itu berfungsi sebagai meningkatkan suhu atau men-setting suhu seperti settingan yang telah disetting untuk keperluan analisa masing-masing. Jadi panjang kolom itu memiliki panjang yang berbeda-beda. Ada yang memiliki panjang 15 meter dan ada juga yang memiliki panjang 30 meter. Jika kita lihat dari sini, di sini terdapat ada dua bagian, yakni ini dimana posisi sampel yang kita injeksikan masuk ke dalam kolom, sementara yang sebelah sini merupakan dimana sampel yang kita injeksikan akan masuk ke dalam detektor. Nah, jadi di dalam kolom inilah nanti terjadinya pemisahan-pemisahan komponen yang terdapat di dalam sampel. Seperti yang telah saya bahas kemarin, bagaimana dia terjadinya pemisahan-pemisahan itu berdasarkan prinsip like dissolve like, yaitu ketika sampel atau komponen-komponen memiliki interaksi yang kuat terhadap kolom, maka dia akan tertahan di dalam kolom dan akan sampai ke detektor lebih lama. Namun apabila komponen-komponen di dalam sampel tersebut memiliki interaksi yang tidak kuat terhadap kolom, dia akan sampai masuk ke dalam detektor lebih dahulu ya. Di dalam oven ini terdapat yang namanya sensor temperatur. Jadi nanti dia akan mengetahui settingan yang kita buat, dan disitulah nantinya akan terjadinya pemisahan-pemisahan sesuai dengan spesifikasinya. Apabila untuk analisa total gliserid, maka dia memiliki settingan temperatur yang bertingkat dari temperatur 50 hingga 380 derajat Celcius. Namun untuk analisa parameter analisa lain seperti ester atau metanol, dia memiliki suhu yang stabil atau tidak berubah. Nah, selanjutnya kita sudah melihat injektor, oven, kolom, dan yang terpenting lagi yakni detektor. Di mana detektor berada? Nah, disinilah detektor itu berada. Nah, jika pada injektor tadi ada depan, ada belakang, di bagian detektor pun dia ada dua juga. Ada depan,
ada belakang. Jadi seperti ini. Jadi sampel-sampel yang atau komponen-komponen yang kita injeksikan tadi setelah melewati kolom berdasarkan like disk of light, kemudian masuk ke dalam detektor seperti ini. Detektor ini yang digunakan yakni FID untuk peralatan ini, yakni detektor ionisasi nyala. Jadi nanti setelah melewati suhu yang lumayan tinggi, kemudian dia terionisasi sehingga nanti akan muncul berupa signal-signal yang terdapat di dalam komponen sehingga nanti bisa terbaca oleh peralatan dan bisa kita baca berdasarkan komponennya di komputer. Nah, jadi seperti ini gambaran dari analisa kromatografi untuk parameter analisa total glyceride ya. Dari sini kita melihat adanya signal-signal yang nanti dapat kita baca setelah kita masukkan nilai-nilainya di sistem kalibrasi yang telah kita buat. Jadi untuk komponen-komponen yang terdapat di dalam senyawa trigliserida ini diantaranya yakni adanya free glycerid. Nah, ini merupakan signal dari free glycerid dan ini merupakan standar dari free glycerida itu. Dan selanjutnya grup dari Mg atau monoglycerid. Nah, ini merupakan grup atau signal dari monoglycerida yang terdapat di dalam sampel PME. Kemudian ada standar 2-nya. Standar 2-nya kita menggunakan trikaprin. Kemudian ada grup diglycerida. Nah, seperti ini dia. Ada 6 signal. Dan selanjutnya ada triglycerida. Nah, hampir tidak ada ya. Ini menunjukkan bahwa proses produksi untuk senyawa triglycerida yang di dalam sampel PME tersebut sudah bereaksi sangat baik dan menandakan ini proses transesterifikasi di dalam produksi sangat berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk dari signal-signal ini, untuk free glycerida dia memiliki standar sendiri yakni butanantriol, sementara mono, di, dan triglycerida dia menggunakan standar yakni trikaprin. Jadi untuk FG memiliki standar sendiri, sementara mono, di, dan tri menggunakan standarnya trikaprin. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa dalam prinsip kerjanya like disk of light menunjukkan semakin dia ke sini berarti keterikatan atau komponen-komponen yang di dalam sampel itu memiliki interaksi yang sangat kuat sehingga dia perlahan muncul dan sampai ke detektor. Sementara ini pelarutnya hepan, dia tidak memiliki interaksi yang kuat terhadap kolom sehingga dia keluar terlebih dahulu. Nah, itu makanya kita dapat simpulkan bahwa triglycerida dia memiliki signal di sini, itu menandakan bahwa dia memiliki interaksi yang kuat terhadap kolom, sementara free glycerid dia tidak memiliki interaksi yang kuat terhadap kolom sehingga dia keluar terlebih dahulu. Oke, sampai di sini video pada kali ini, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.